Kali ini Festasmed akan membahas latihan 2.1 yaitu bab persamaan kuadrat halaman 81 sampai dengan 82, 10 soal semuanya. Diambil dari buku siswa Matematika kelas 9 semester 1. Ini adalah kurikulum 2013, revisi 2018. Yuk langsung kita bahas soalnya. Nomor 1, tentukan akar persamaan berikut. Ada 3 ya, A, B, C. Kita jawab yang A dulu. 3x kuadrat, kita tulis soalnya. 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Kalau ditanyakan tentukan akar, berarti kita harus mencari nilai x-nya. Berarti kita kalau seperti ini bisa difaktorkan, bisa juga dipindah ruas ya. Jadi kalau ini pindah ruas saja ya. 3x kuadrat sama dengan min 12, pindah ruas jadinya 12. Positif ya, negatif jadi positif. Kedua ruas masing-masing dibagi 3. Tinggal x kuadrat, 12 bagi 3, tinggal 4. Nah, di sini ada x kuadrat. Kalau kuadratnya hilang, berarti yang sebelah kanan jadinya dikasih akar ya. Tapi jangan lupa plus minus. Akar 4. Ya, berarti x-nya sama dengan plus minus akar 4, nilainya berapa? 2. Berarti ada 2 ya, bisa plus 2, bisa min 2. Berarti x yang pertama nilainya 2, kemudian x yang kedua nilainya sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya adalah 2 atau min 2. Yang B. X kuadrat, kita tulis dulu ya. X kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar, untuk yang di depan x kuadratnya ini 1, langsung kita buat 2 kurung ya, sama dengan 0. X kuadrat itu berarti adalah x kali x. Nah, sekarang di sini, karena ini positif semua, berarti pasti ini sudah pasti positif semua ya. Kemudian berapa angkanya jika dikalikan hasilnya 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 7. Iya, berarti 6 sama 1. 6 kali 1 nilainya 6. Kalau dijumlahkan, 6 tambah 1 nilainya 7 ya. Jika dikalikan hasilnya yang belakang, jika dijumlahkan hasilnya yang tengah. Gitu ya. Baik, kalau sudah berarti ini artinya adalah x plus 6 sama dengan 0 atau x plus 1 yang sama dengan 0. Jadi yang depan yang sama dengan 0 atau yang belakang ini yang sama dengan 0. Kalau begitu x-nya sama dengan masing-masing ruas ditambah dikurangi 6 ya, dikurangi 6 jadinya negatif 6 atau boleh pindah ruas ya, plus 6 jadinya min 6. Yang ini juga sama ya, plus 1 jadinya min 1. Nah, ini adalah akar-akarnya, ini adalah x1, ini adalah x2. X yang pertama, x yang kedua. Sekarang kita bahas yang ketiga ya, nilai akar dari 3x min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Ini kalau langsung difaktorkan agak susah ya, maka kita buat di depan x kuadrat ini menjadi positif. Jadi masing-masing suku dikali dengan negatif ya. Jadi atau dibalik saja, negatif jadi positif ya. Negatif 5x jadinya plus 5x. Plus 2 jadi min 2. 0 kalau dibalik ya tetap 0 ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung faktorkan saja ya. Untuk memfaktorkan, kita sudah membahas di video sebelumnya. Silahkan cari pembahasannya cara memfaktorkan. Tapi kali ini kita akan langsung saja memfaktorkan dengan cara langsung. 3x kuadrat itu artinya adalah 3x kali x. Ya, depan kali depan hasilnya yang depan. Belakang kali belakang hasilnya belakang. Tapi nanti kalau dijumlahkan, perpaduan depan belakang harus sama dengan 5. 2 itu tiada lain hanyalah 2 kali 1 atau 1 kali 2. Nah, di sini negatif, berarti salah satu negatif, salah satu positif. Kita cek ya, di sini misalkan 1 ya, di sini 2. Ya. 1 kali 2 kan sudah pasti 2. Nah, masalahnya negatifnya yang mana, positifnya yang mana kita belum tahu. Kita lihat angka tengah-tengahnya adalah angka berapa? Plus 5. Berarti 5 itu hasil perpaduan antara dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ya. 1 kali x, berarti 1x. Atau 1 saja ya, kita hitung angkanya saja. X-nya nggak usah kita pakai. 1 kali 1 nilainya 1. 3 kali 2 nilainya 6. Nah, biar jadi plus 5, berarti yang plus yang mana, yang min yang mana? Iya, yang ini adalah yang plus, kemudian yang ini adalah yang min. Karena
6 kalau dikurangi 1 hasilnya 5. Berarti yang ini adalah yang plus, kemudian yang ini adalah yang min. Nah, ini adalah faktornya. Jadi faktornya adalah 3x min 1 kali x plus 2. Sehingga bisa kita tuliskan 3x min 1 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Kalau begitu, 3x sama dengan min 1 pindah ruas jadinya 1. Kemudian x-nya sama dengan masing-masing dibagi 3, berarti 1/3. Yang ini x-nya sama dengan plus 2, jadinya min 2. Ini adalah x1, yang ini adalah x2. Sudah ketemu semua ya akar persamaan kuadratnya. Nomor 2, nyatakan persamaan ini dalam bentuk umum ya. Dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum itu gimana? Bentuk umum itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, ini kan belum membentuk seperti ini kan, maka kita selesaikan. Kalau ada kurung seperti ini berarti diapakan ini? Dikalikan ya, ini dikalikan. Dikalikan, dikalikan. Yuk, kita langsung jawab saja ya. 3 kali x kuadrat berarti jadinya adalah 3x kuadrat. 3 kali plus 1 berarti jadinya plus 3. Jadi yang depan kalau kita kalikan, dapatnya ini. Kemudian sama dengan x kali x, jadinya adalah x kuadrat. X kali min 3 berarti min 3x. Selanjutnya semua suku dipindah ke ruas kiri ya. Jadi semuanya di ruas kiri karena bentuk bakunya adalah ruas kanannya 0. Jadi di sini adalah 3x kuadrat tetap ya karena sudah di ruas kiri. Kemudian x kuadratnya ini kita pindah ruas. Kan positif, kalau pindah jadinya negatif. X kuadrat. Kemudian yang ini min 3x, kalau pindah ruas jadinya plus 3x. Yang belum kita tulis adalah yang plus 3. Sudah masuk semua ya, sudah tertulis semua. Kemudian tinggal sama dengan 0, karena yang ini sudah pindah ruas kiri semua. Nah, ada nggak yang sama variabelnya? Ada ya, di sini masing-masing x kuadrat, berarti bisa dijumlahkan. 3x kuadrat dikurangi x kuadrat. Ini kalau nggak ada angkanya artinya 1. 3 kali 3 kurangi 1 berarti 2. Berarti 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk baku karena sudah dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Akar-akar persamaan 3x kuadrat dikurangi 12x plus 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa plus 2 dan beta plus 2. Yuk, gimana caranya ini, cara mengerjakannya? Caranya begini ya. Jika ada PK, persamaan kuadrat, kita pakai konsepnya dulu ya. X1 dan X2. Ya. Kemudian, yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru. Maka rumusnya jadinya adalah X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah rumusnya. Diingat-ingat ya. Jika diketahui akarnya adalah X1 dan X2, maka rumusnya adalah ini. Nah, di sini akar-akarnya bukan X1, X2, tapi alfa plus 2 dan beta plus 2. Tidak masalah. Yang penting yang pertama diapakan ini? Dijumlahkan. Berarti ya nanti ini yang pertama dijumlahkan, kemudian yang kedua dikalikan. Kalau dijumlahkan nanti sebagai koefisien X. Tapi jangan lupa ya, di sini rumusnya adalah negatif, bukan positif. Kemudian kalau dikalikan, nanti sebagai konstanta. Berarti kita harus menjumlahkan dulu yang pertama. Berarti yang pertama kita jumlahkan dulu dua akar ini untuk mengisi koefisien X. Berarti alfa plus 2 ditambah ya, ditambah dengan, dikurung juga nggak apa-apa ya, ditambah dengan beta plus 2. Berarti nilainya sama dengan alfa tambah beta ditambah dengan 2 tambah 2 yaitu 4. Berarti nilainya sama dengan alfa tambah beta berapa? Nah, ini ya. Jadi kalau di sini ada 3x kuadrat plus atau negatif 12x plus 2 sama dengan 0, akarnya adalah alfa beta, maka ada rumusnya ya.
alfa tambah beta itu rumusnya adalah min B per A. Kemudian alfa kali beta rumusnya adalah C per A. Ini rumus ya. Jadi alfanya itu adalah min B. B-nya itu negatif 12, berarti negatif 12 per A. A-nya adalah 3. Berarti kalau begitu negatif-negatif jadinya positif ya. 12 bagi 3 berarti 4. Berarti alfa tambah betanya sama dengan 4. Kalau dikalikan C per A. C-nya adalah 2 per A. A-nya adalah 3. Nah, yang ini akan kita pakai nanti ya. Jadi, alfa tambah betanya sama dengan 4. Alfa tambah beta ini nilainya sama dengan berapa? 4, kemudian ditambah dengan 4. Sehingga menjadi berapa? 8. Oke. Sekarang kita cari yang perkalian ya. Yang dikalikan itu berarti di sini saja ya. Di sini. Ya, ini dikalikan berarti jadinya adalah alfa plus 2 kali beta plus 2. Berarti sama dengan dikalikan satu-satu ya. Alfa kali beta berarti alfa beta. Alfa beta. Kemudian alfa kali plus 2 berarti plus 2 alfa. Kemudian 2 kali beta berarti plus 2 beta. 2 kali 2 berarti plus 4. Nilainya sama dengan alfa kali beta ditambah. Ini kan masing-masing 2 ya. Ada angka 2-nya, berarti 2-nya kita keluarkan. Kemudian di sini adalah alfa plus beta ditambah dengan 4 ya. Nah, sama dengan alfa kali beta kan nilainya sudah ada nih berapa? 2 per 3 ya. 2 per 3 ditambah dengan 2 kali alfa plus beta nilainya berapa? 4 ya. Ditambah dengan 4. Berarti nilainya sama dengan 2 per 3 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 8 tambah 4 12 ya, berarti 12 2 per 3. Atau kalau dibuat pecahan biasa jadinya 12 kali 3 36, berarti jadinya 36 tambah 2 38 per 3. Ini adalah nilai C-nya. Jadi kalau begitu persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat min 8X plus 38 per 3 sama dengan 0. Loh, kok di sini ada pecahan per 3-nya? Nah, biar tidak ada per 3, maka masing-masing suku dikali 3 biar tidak ada per 3-nya. Jadi ini kali 3 jadinya adalah 3X kuadrat. Ini kali 3 jadinya 24X. Yang ini kali 3 berarti tinggal 38 sama dengan 0. Nah, ini adalah bukan akar-akar. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru jika akar-akarnya itu adalah alfa plus 2, beta plus 2. Nah, akan saya berikan rumus cepat cara mencari ini tanpa menggunakan cara ini ya. Nih, simak selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memakai atau menentukan kuadrat baru ini dengan rumus cepat atau cara cepat. Saya akan berikan caranya. Caranya begini ya. Di sini ada alfa plus 2. Plus 2 ya di sini ya. Plus 2, di sini juga plus 2. Dan ini pasti sama ya. Kalau ini plus 2, ini plus 2. Di soal itu pasti sama. Kalau ini 5, ini pasti 5. Karena ini nanti kalau tidak sama, nanti pakai cara biasa, pakai rumus itu tidak masuk. Jadi yang membuat soal harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada cara lain. Dan sebagian besar, 95% pasti sama. Kemudian caranya bagaimana? Caranya kita tinggal tulis ulang saja. Yaitu adalah 3. X-nya kita ganti. Kalau di sini plus 2, jadinya X-nya dikurangi 2. Jadi posisi X ini kita ganti dengan lawannya. Lawannya plus 2 yaitu min 2. Kalau misalkan di sini min 3 berarti jadinya plus 3. Itu ya. Posisi X, jangan lupa posisi X. Kuadratnya tetap kuadrat. Kemudian min 12-nya tetap min 12. Nah, ini ada X lagi. Berarti sama ya. X min 2. Kemudian plus 2 sama dengan 0. Nah, sudah selesai, tinggal menguraikan saja. Nah, kalau begitu kita uraikan yang di sini. 3, karena ini kuadrat berarti jadinya adalah X kuadrat. Kemudian 2 kali min 2 kali X berarti min 4X. Min 2 pangkat 2 berarti plus 4. Kemudian dikurangi dengan min 12 kali X jadinya min 12X. Min 12 kali min 2 berarti plus 24 plus 2 sama dengan 0. Ya. Kita kalikan karena di sini masih ada kurung ya.
3 kali X kuadrat berarti 3X kuadrat, kemudian 3 kali min 4X berarti min 12X, 3 kali plus 4 berarti plus 12. Dikurangi dengan 12X plus 24 tambah 2 berarti 26 ya, sama dengan 0. Ada nggak yang sama variabelnya? Ini dengan ini sama ya. Kemudian konstanta dengan konstanta. 3x kuadratnya biarkan saja 3x kuadrat. Kemudian min 12x min 12x jadinya minnya semakin besar ya. Min 24x. 12 tambah 3. 12 tambah 26 berarti plus 38 sama dengan 0. Sudah ketemu kan? Sama nggak dengan yang tadi? Kita cek. Ya, sama kan? Ini. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama dengan cara biasa, seperti ini, diuraikan pakai rumus. Kemudian cara yang kedua dengan cara luar biasa. Fastest Math, solusi cepat matematika. Nomor 4. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. 3 cara menentukan persamaan kuadrat, menentukan akar persamaan kuadrat itu yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga ya rumus ABC atau rumus kuadratik. Tapi kali ini kita akan pakai yang satu cara saja ya. Kita pakai apa? Pakai pemfaktoran saja. Berarti yang A yaitu X kuadrat min 1 sama dengan 0. Boleh min satunya pindah ruas boleh, atau boleh langsung dikuadrat, difaktorkan seperti ini juga boleh ya. X kuadrat berarti X kali X. Kemudian karena ini min 1 berarti pastilah min plus 1 sama min 1. Nanti kalau dijumlahkan, dekat kali dekat, jauh kali jauh kan 0. X-nya tidak ada. Berarti X yang pertama nilainya sama dengan min 1. Karena plus 1 pindah ruas jadinya min ya. Atau X yang kedua, min 1 pindah ruas jadinya plus 1. Jadi X1-nya sama dengan min 1, X2-nya adalah plus 1. Ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B itu soalnya adalah 4X kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Kita pakai pemfaktoran. Langkah pertama buat 2 kurung sama dengan 0. 4x kuadrat itu sama halnya dengan 2x kali 2x. Atau boleh 4x kali x. Kita pakai uji coba dulu ya di sini ya. 4x itu adalah 4x kuadrat itu adalah 2x kali 2x. Kemudian yang kita lihat adalah langsung yang belakang. 1 berarti pastilah 1 kali 1. Karena di sini positif semua, pastilah di sini positif. Kita cek sekarang. Dekat kali dekat, jauh kali jauh harus sama dengan 4. 1 kali 2 nilainya 2, 2 kali 1 nilainya 2, 2 tambah 2 nilainya 4. Cocok kan? Berarti inilah faktornya. Kalau begitu, 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan plus 1 pindah ruas jadinya min 1. Atau 2x sama dengan plus 1-nya pindah ruas jadinya min 1 juga. Ya. Berarti nilainya sama dengan bagaimana? Berarti ini adalah 2x, langsung x saja ya. Berarti x sama dengan min setengah. Yang ini juga x sama dengan min setengah. Berarti penyelesaiannya adalah ya ini, x-nya sama dengan min setengah saja. Jadi hanya ada satu angka yaitu min setengah. Kemudian yang C kita tulis di sini ya. C. Min 3x kuadrat min 5x plus 2. Kita buat dirubah saja ya, minnya jadi positif, jadinya adalah kita balik, jadi masing-masing dikalikan negatif gitu ya. 3x kuadrat kemudian plus 5x kemudian min 2 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan buat 2 kurung sama dengan 0. 3x kuadrat itu adalah 3x kali x, min 2 itu berarti bisa 1 kali 2 ya. Karena di sini negatif, berarti salah satu negatif, salah satu positif. Sepertinya ini tadi sudah sama dengan soal sebelumnya ya. Nah, apa-apa, kita lanjutkan. Nah, berarti di sini adalah min 1, ini plus 2, seperti tadi ya. Kita cek ya. Ini min 1, ini 6. 6 kurangi 1 kan plus 5, cocok ya. Berarti jadinya adalah 3x sama dengan min 1 pindah ruas jadinya 1. Maka x sama dengan 1/3. Kemudian yang ini, atau x plus 2, berarti kalau pindah ruas jadinya x min 2. Berarti X1-nya adalah 1/3, X2-nya adalah min 2. Lanjut ke yang D. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan, buat 2 kurung sama dengan 0. 2x kuadrat berarti adalah 2x kali x. 3 itu adalah 3 kali 1. Kira-kira 3-nya
Di depan atau belakang? Di depan atau belakang? Kalau di belakang nantinya 3 kali 2, 6. 6 sama selisihnya 1 nggak mungkin. Berarti 3-nya depan, 1-nya belakang. Ya, supaya jadi, ini kalau kita kalikan dulu ya. 3 kali 1 nilainya 3. 2 kali 1 nilainya 2. Biar jadi negatif 1, berarti yang negatif adalah yang 3, yang ini adalah yang positif. Berarti yang 3-nya adalah negatif, yang 1-nya adalah yang positif. Yang negatif ya ini yang positif ya. Kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dikalikan hasilnya min 3. Nah, sudah, ini kalau dijumlahkan, min 3 tambah 2 adalah min 1. Cocok ya, sama dengan tengah-tengahnya ini. Berarti kalau begitu 2x sama dengan min 3 pindah ruas jadinya 3. Kemudian x-nya sama dengan 3 per 2. Atau yang belakang adalah x-nya sama dengan plus 1 pindah ruas jadinya min 1. X1-nya 3 per 2, x2-nya adalah min 1. Kemudian yang E, x kuadrat min x plus 1/4 sama dengan 0. Kita faktorkan langsung boleh ya. Atau mau dikalikan 4 semua juga boleh, nggak apa-apa. Ya, sepertinya sama dengan yang mana nanti? Ya, sama yang ini ya. Kalau dikalikan 4 semua kan, tapi di sini negatif, ini positif, beda ya. Baik, kita faktorkan saja x kuadrat adalah x kali x, kemudian karena di sini positif, di sini negatif. Kalau positif itu kan kemungkinannya positif kali positif atau negatif kali negatif. Tapi tengah-tengah negatif, berarti ini pastilah negatif kali negatif. 1/4 itu berarti adalah setengah kali setengah. Ya kan? Setengah kali setengah kan 1/4. Nah, ini kalau kita jumlahkan, min setengah tambah min setengah, min 1 cocok ya. Berarti inilah faktornya. Berarti kalau begitu, x-nya sama dengan setengahnya, kita pindah ruas jadinya min setengah. Pindah jadinya plus setengah atau setengah saja. Yang ini juga sama, x sama dengan setengah. Jadi faktornya adalah, akarnya adalah setengah. Ya, masih bersama Fast Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Nomor satunya sudah saya terus ulang ya. Yang ditanyakan adalah nilai diskriminan. Diskriminan itu simbolnya adalah huruf apa? Huruf D ya, D. Diskriminan. Rumusnya sama dengan apa? Iya, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini adalah rumus dari diskriminan. Berarti kita harus tahu nilai A, B, dan C-nya. Coba kita lihat yang A. Yang A itu berarti nilai A-nya sama dengan berapa? 3. A itu kan koefisien X kuadrat. Kemudian B-nya itu koefisien X. Ada nggak di sini X-nya? Karena nggak ada X-nya berarti B-nya sama dengan 0. Kemudian C itu adalah konstanta. 12 atau min 12? Iya, min 12 ya, karena di situ ada negatifnya. Negatif 12. Nah, kalau sudah ketemu ABC-nya, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Berarti yang A, D, diskriminan sama dengan B kuadrat. B-nya kan 0, berarti 0 kuadrat min 4AC. A-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah min 12. Tinggal dihitung. 0 kuadrat nilainya adalah 0, negatif 4 kali 3 kali negatif 12. Negatif kali negatif hasilnya kan positif ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 12 berarti 144. Berarti 0 tambah 144, nilainya 144. Ya, ini adalah jawabannya yang A. Kemudian yang B, nilai diskriminan sama dengan B kuadrat. B-nya berapa? 7 ya. Langsung dikuadratkan saja. 7 kuadrat nilainya 49. Dikurangi 4AC. 4A. A-nya adalah 1 kalau nggak ada angkanya ya. 1, kemudian C. C-nya adalah 6. Nah, berarti sama dengan 49 dikurangi dengan 4 kali 6, yaitu 24. Sama dengan 49 kurangi 24. Ya, 25. Yang C, diskriminan sama dengan B kuadrat. B-nya adalah min 5. Kalau dikuadratkan jadinya ya 25 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah negatif 3, kemudian C-nya adalah 2. Berarti sama dengan 25. Ya, negatif kali negatif jadinya positif. 4 kali 3, 12, kali 2 berarti 24. Ya, 25 tambah 24 berarti 49. Nah, sudah ketemu nilai diskriminan. Nomor 6. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat ini adalah 49, berarti diskriminannya sudah ada nilainya 49. Tentukan nilai C-nya. C itu berarti yang di sini ya. Baik, kita kembalikan ke rumus diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC.
Diskriminannya sudah ada, sudah ketemu berapa? 49. Maka kita masukkan D-nya diganti dengan 49, B-nya kita ganti dengan negatif 5. Negatif 5 kalau dikuadratkan jadinya 25. Min 4A. A-nya adalah 3, kemudian C. C-nya tetap C. Ya. Jadi nilainya sama dengan 49. 25 kita pindah ruas langsung saja. Jadinya negatif 25 sama dengan negatif berapa ini? 12C. Ya. 49 kurangi 25 berapa? Ya, 24 sama dengan negatif 12C. Maka C-nya sama dengan C ya. Ini perkalian ya. Jadinya adalah 24 dibagi dengan negatif 12 ya. Masing-masing ruas dibagi negatif 12 ya. Sama dengan negatif 2. Jadi C-nya adalah negatif 2. Nomor 7, ubahlah persamaan ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum ya, tadi sudah ada bentuk umum. Bentuk umum adalah x kuadrat plus bx plus c. Di sini ada 3x kuadrat, kita tulis di sini ya, nomor 7. 3x kuadrat sama dengan 2x min 4. Ini hanya pindah ruas saja ya. Bentuknya jadinya adalah 3x kuadrat plus 2x kalau pindah jadinya min 2x, kemudian min 4 kalau pindah jadinya plus 4 sama dengan 0. Maka sudah selesai ya, karena ini sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nomor 8 yang A. Ya, 8A. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Berarti difaktorkan saja ya, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, buat 2 kurung sama dengan 0, x kuadrat berarti x kali x, angka berapakah? Jika dikalikan hasilnya adalah plus 6, tapi jumlahnya adalah negatif 5. Karena di sini positif, dan yang tengah negatif, pasti negatif semua, ya. Karena negatif kali negatif kan hasilnya positif, nanti kalau dijumlahkan negatif, ya. 6 itu bisa jadi 6 kali 1, bisa 2 kali 3. Tapi kalau 6 sama 1, nanti jadinya negatif 7 kalau dijumlahkan. Berarti yang mungkin adalah 3 sama 2, atau 2, 3 dibolak-balik boleh ya. Jadi kalau dikalikan hasilnya plus 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Sudah cocok ya, maka x-nya sama dengan yang pertama, min 3 pindah ruas jadinya 3, x yang kedua, min 2 pindah ruas jadinya 2. Berarti x1-nya adalah 3, x2-nya adalah 2. Yang B, x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Yuk difaktorkan. Sama dengan 0. Buat 2 kurung sama dengan 0. X kuadrat berarti x kali x. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya negatif 15, tapi kalau dijumlahkan positif 2. Karena di sini negatif, pastilah positif sama negatif. Karena di sini plus 2, maka yang besar pastinya yang plus. Ya. 15 itu berarti bisa 5 kali 3. Nah, cocok 5 kali 3. Kalau dikalikan min 15, tapi kalau dijumlahkan 5 kurangi 3 adalah 2 ya. Berarti x-nya sama dengan plus 5 pindah ruas jadinya min 5, atau x-nya sama dengan min 3 pindah ruas jadinya 3. Berarti x1-nya sama dengan min 5, x2-nya sama dengan 3. Ya, sudah ketemu. Tinggal yang C. X kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. X kuadrat berarti adalah x kali x. Angka berapakah jika dikalikan hasilnya min 12 tapi selisihnya adalah 4 atau jumlahnya adalah 4. Nah, di sini negatif ya, pasti satu positif, satu negatif. Karena di sini plus 4 berarti yang plus itu nanti angka yang besar. 12 itu bisa menggunakan perkalian 3 kali 4, tapi tidak mungkin 3 sama 4 dijumlahkan 4 atau selisihnya 4. 6, 2 ya, berarti ini adalah 6, ini adalah 2. Ya, kalau dikalikan hasilnya min 12, 6 kurangi 2 hasilnya 4, cocok ya. Kalau begitu, x yang pertama adalah min 6, kemudian, atau x yang kedua adalah 2, kan pindah luas ya. Jadi x1-nya min 6, x2-nya adalah 2. Sudah selesai. Ya, masih bersama Fastestmate, jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk mengikuti video pembelajaran dari Fastestmate.
nanti kita akan upload secara rutin. Jadi kita masuk ke nomor 9 sekarang ya. 9. Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Nah, tadi akar-akar itu yang penting yang pertama kan tadi sudah ada rumusnya ya, PK. Ya. Rumusnya adalah X1, X2, kemudian X kuadrat min X1 plus X2X, kemudian plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ini adalah rumusnya ya. Di depan tadi sudah ada ya. Nah, di sini masalahnya bukan X1 dan X2 di soal ini, yaitu 2 dan 5. Ya, nggak masalah. Kalau ditanyakan atau diketahui PK-nya adalah, akar-akarnya itu adalah 2 dan 5, maka PK-nya, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min, tinggal dijumlahkan, berarti 2 tambah 5X, kemudian ditambah dengan dikalikan, berarti 2 kali 5 sama dengan 0. Kan sesuai dengan itu ya, yang ini kalau dikalikan hasilnya yang belakang, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Tapi jangan lupa rumusnya adalah negatif yang di tengah ya. Jadinya adalah X kuadrat min 2 tambah 5 berarti 7X, kemudian 2 kali 5 berarti 10, sama dengan 0. Nah, ini adalah nomor 9. Nomor 10. Ya, kita tulis di sini nomor 10. Nyatakan persamaan ini dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Gampang ya. Tadi sudah ya. Tinggal dikalikan saja ya di sini ya. Di sini ada 2 X kuadrat plus 1 sama dengan X plus 3 ya. Kita kalikan satu-satu. 2X kuadrat ya, dikalikan jadinya 2X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 kali 1 berarti 2 sama dengan X kali X kuadrat, X kali plus 3 berarti plus 3X. Kemudian kita pindah ruas ya, jadinya 2X kuadrat. Yang ini kalau pindah ruas jadinya min X kuadrat. Plus 3X kalau pindah ruas jadinya min 3X. Ini adalah plus 2 sama dengan 0. Jadi ruas kanan harus 0. Ada yang sama variabelnya ya. Ini variabelnya X kuadrat semua, berarti bisa dijumlahkan. 2 kurangi 1 berarti tinggal 1 saja atau X kuadrat saja. Min 3X plus 2 sama dengan 0. Ya, sudah selesai ya pembahasannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 untuk latihan 2.1. Kita akan lanjut lagi di fungsi kuadrat di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan bahas latihan 2.2 dan seterusnya sampai selesai. Kalau bisa semua buku di buku siswa ini semuanya terbahas ya. Jadi mudah-mudahan kalian semuanya terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari Festus Math, solusi cepat matematika.